Salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua sahabat saya, saudara dan saudariku, orang tua yang kami kasihi, yang selalu mengikuti Bakti Channel untuk mengikuti semua video-video dari kami. Izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin saja tahun 2022 begitu banyak kesalahan yang kami lakukan, mungkin saja melalui perkataan. Mohonlah kiranya kami dimaafkan. Dan kiranya di tahun 2023 ini akan menjadi tahun berkat bagi kita. Biarlah kiranya rancangan damai sejahtera Allah Bapa berlaku untuk kita sepanjang 1 tahun ke depan, tahun 2023. Dan kami tetap berharap agar semua pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar sekolah sahabat di Bakti Channel. Dan dukungan Anda adalah kekuatan kami. Untuk itu jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa bagikan juga kepada sahabat teman kita, dan berikan tanda jempol like, dan berikan komen yang sehat agar channel ini semakin bertumbuh di tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelajaran pertama di kuartal pertama tahun 2023 dari buku Mengelola bagi Sang Guru Sampai Ia Datang. Inilah pembahasan yang akan kita bahas dalam 1 triwulan ke depan ini dengan judul buku Mengelola bagi Sang Guru Sampai Dia Datang. Dan saat ini kita akan masuk dalam pelajaran pertama dari kuartal pertama tahun 2023 dengan judul Bagian dari Keluarga Allah. Bagian dari keluarga Allah. Saudaraku, sebagai ayat hafalan kita 1 Yohanes 3:1. Mari kita buka Alkitab kita, di layar kami tampilkan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudaraku, Yohanes Pewahyu menyampaikan ini kepada semua manusia, terkhusus saudara dan saya, supaya kata yang pertama harus kita lihat. Kata lihat tentu bukan saja hanya melihat sepintas, tetapi meneliti bagaimana besarnya kasih Allah itu, kasih karunia yang dikaruniakan Bapa itu kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ini merupakan suatu kabar gembira bagi kita. Bagaimana kita seorang yang berdosa layak disebut anak-anak Allah. Coba bagaimana bangganya kita disebut sebagai anak Allah. Kenapa? Karena Allah itu pencipta langit dan bumi. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur 24. Bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Tentu kita bangga disebut anak-anak Allah. Untuk itu apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan bila kita disebut anak-anak Allah? Apakah kita hanya duduk tenang dan menerima berkat, menunggu warisan, dan seterusnya? Alaminya manusia seperti itu. Tetapi jika kita adalah bagian dari keluarga Allah, maka kita akan menerima dari Bapa tanggung jawab, ya, yang harus kita kerjakan. Kita menerima dari Bapa suatu perintah agar kita melakukan, mengerjakan sesuatu, dan kita bertanggung jawab atas apa yang patut kita kerjakan itu. Untuk itu Alkitab mendorong kita untuk mengelola. Kita garis bawahi, mengelola bagi Tuhan sampai Dia datang kembali. Kata mengelola adalah merupakan sesuatu yang ditugaskan, dipercayakan kepada kita untuk dikerjakan sebaik mungkin supaya ujungnya akan mendapatkan hasil. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, maka pelajaran sekolah sahabat kita dalam 1 pekan ini kita akan lihat 5 poin besarnya. Yang pertama, siapakah bagian dari keluarga Allah? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah saudara dan saya layak disebut bagian dari keluarga Allah? Kemudian, siapakah pemilik segalanya? Apa sumber daya yang kita miliki? Dan apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki? Inilah yang akan kita bahas dalam pelajaran sekolah sahabat di pelajaran pertama ini. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Yaitu Dia pencipta langit dan bumi, juga penebus kita.
di dalam Maleakhi 2 ayat 10. Kita berbagi asal yang sama dan Bapa yang sama. Apakah itu menjadikan kita bagian dari keluarga Allah? Ada dari benua Amerika, ada dari benua Australia, dari Rusia, dari Indonesia, dari Belanda, dan seterusnya. Apapun latar belakang kita, kita semuanya adalah satu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Dialah Bapa kita, pencipta manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Dan kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa itu. Siapakah bagian dari keluarga Allah itu? Apa dikatakan Galatia 3:26? Kita boleh baca di layar dan juga boleh buka kitab kita. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jelas. Jadi siapa yang disebut dengan anak-anak Allah? Mereka yang memiliki iman dalam Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Jadi bila kita tidak memiliki iman kepada Kristus, maka kita tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Adam adalah anak Allah. Lukas 3:38. Apakah itu berarti semua keturunannya adalah anak-anak Allah juga? Maleakhi 2:10. Saudaraku, semua manusia adalah anak-anak Allah karena penciptaan. Ini perlu kita garis bawahi pertama. Langkah pertama adalah semua manusia adalah anak-anak Allah karena penciptaan. Namun ini tidak menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Ya, kita harus garis bawahi kembali. Ini tidak menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Walaupun kita sebagai anak-anak Allah secara penciptaan. Karena penciptaan. Maka dibutuhkan iman. Iman kepada Kristus Yesus. Untuk menjadi bagian dari keluarganya, kita harus lahir dari Allah. 1 Yohanes 5:1. Mungkin kalau kita kaji secara biologisnya, mungkin ini tidak benar. Tetapi kita sini berbicara tentang iman. Tentang iman, apa yang kita tidak lihat, tetapi kita mempercayainya. Makanya 1 Yohanes 5:1 mengatakan, yaitu mereka yang disebut bagian dari keluarganya, keluarga Allah, harus lahir dari Allah. Yohanes menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah karena Dia mengasihi kita. 1 Yohanes 3:1 dan 2. Ketika Yesus menjadi manusia, Ia menjadi bagian dari keluarga kita. Sehingga siapapun yang ingin menjadi bagian dari keluarga Allah dapat melakukannya. Ibrani 2:11-18. Inilah mengapa Yesus berbicara tentang Bapakku dan Bapamu. Jadi bukan berarti Yesus juga sebut sebagai anak Allah dilahirkan secara biologis. Kita ingat ini, Yohanes 20:17. Yesus mengatakan tentang Bapakku dan Bapamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapakah pemilik segalanya? Kalau kita baca dalam Mazmur 50 ayat 12 di bahagian yang terakhir, kalimat terakhir, apa disebutkan? Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi pemilik segala sesuatu di dunia ini adalah Allah. Siapa yang menyebutkannya? Hambanya, Mazmur. Dalam kitab Mazmur 50 ayat 12. Bila kita baca juga di dalam Alkitab kita, Mazmur 24 ayat yang pertama, apa firman Tuhan? Tuhanlah yang mempunyai serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi segala yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Apakah saudara bangga sebut anak-anak Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini? Tentu kita bangga. Tuhan memberitahu Daud bahwa dia tidak dapat membangun bait suci. Jadi putranya Salomo akan melakukannya. Daud menyiapkan semua bahan yang diperlukan. 1 Tawarikh 22 ayat 6-10 dan juga ayat yang ke-14. Kemudian Daud mengundang orang-orang untuk membawa persembahan khusus untuk pembangunan itu. Kita garis bawahi. Daud mengundang. Ya, siapa yang diundang? Orang-orang. Tentu tanda kutip orang-orang dalam konteks ini adalah yang ada di bawah pemerintahan Raja Daud. Apa yang harus dilakukan?
membawa. Apa yang dibawa? Persembahan khusus untuk pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan bait suci. Ya. Jadi Daud menanggapi kemurahan hati mereka dengan berdoa sebagai berikut. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Apa doa dari Daud? Ini doanya. Punyamulah segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Kemudian kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Sebab daripadamulah segala-galanya. Jadi apa yang ada di bumi ini semuanya adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Itu sebabnya Daud mengundang orang-orang memberikan persembahan untuk pembangunan bait suci. Dan Daud berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala isinya. Dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dan di ayat yang ke-16, segala kelimpahan dari tanganmu sendiri, punyamulah segala-galanya. Memang kalau kita berpikir secara manusia, untuk apa kita memberikan kepada Tuhan? Tuhan itu kaya. Tuhan itu tidak berkekurangan sebagaimana dikatakan dalam ayat-ayat yang telah kita baca ini tadi. Tetapi pekerjaan Tuhan di bumi ini membutuhkan dorongan dalam hal finansial untuk memajukan roda penginjilan Tuhan. Melalui apa? Melalui organisasi yang diberkati Tuhan. Melalui apa? Melalui pengerja-pengerja Injil. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, apa sumber daya yang kita miliki? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada ketakutan kita dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Karena uang yang ada di kantong kita juga adalah milik Tuhan. Untuk dapat kita berikan kembali di dalam mendukung pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Memberitakan Injil. Sebagaimana dicatat dalam Matius 28 ayat 19 dan juga 20. Tuhan adalah pemilik semua sumber daya di planet ini. Dia bersedia memberikannya kepada anak-anaknya. Namun hadiah terbesar yang dia berikan kepada kita adalah putranya Yesus. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena rohani dan jasmani yang Allah tawarkan kepada kita, yaitu kehidupan, keselamatan, Roh Kudus, karunia-karunia roh, dan berkat-berkat materi. Ini semuanya tercatat di dalam Alkitab. Kita boleh lihat ayat-ayatnya yang telah kami tampilkan di layar. Ulangan 6 ayat 5 firman Tuhan. Apa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan oleh iman, dilahirkan di dalam Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada 3 yang dituntut dalam kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. 3 ini kita persembahkan untuk mengasihi Tuhan. Bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dalam hal apa? Melakukan segala sesuatu pekerjaan yang berkenan tentunya di hadapan Tuhan. Kejadian 1:27 sampai 28. Kita mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. Dan Dia telah menunjuk kita sebagai penata layanannya. Kita ditunjuk sebagai penata layanannya. Dan Dia juga mengharapkan suatu tanggapan kasih. Bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia? Yohanes menjelaskan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5:3. Mengasihi Allah berarti menaati perintah-perintahnya. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Bapa Surgawi jika kita tidak mau mematuhinya. Jadi, bila kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya, itu adalah nol besar. Perlu pertanyakan, perlu koreksi diri. Apakah yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki?
Matius 6:19 mengatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Inilah yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki, supaya tidak mengumpulkan harta di bumi. Berarti di mana kita kumpulkan? Di sorga. Bagaimana caranya kita mengirim finansial kita ke sorga? Dengan cara membantu pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kenapa kita harus bantu? Supaya kedatangan Yesus kedua kali semakin cepat. Apakah itu membutuhkan tenaga kita? Betul. Sangat membutuhkan tenaga jiwa dan pikiran kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk melakukan ini, tetapi supaya karakter kita menyerupai karakter dari Yesus Kristus. Dan itu akan mendukung kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Jika Tuhan memberi kita segalanya dan meminta kita untuk menjaganya, mengapa Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki harta di bumi? Ada orang-orang di dalam Alkitab yang kaya raya dan tetap setia kepada Tuhan, seperti Abraham atau Ayub. Namun kepercayaan mereka tidak diatur dalam kekayaan mereka. Mereka menganggap kekayaan mereka sebagai sesuatu yang sementara, yang dipinjamkan, dapat dipertukarkan. Itu sebabnya iman Abraham, iman Ayub tetap kuat, walaupun mereka kaya. Jadi tidak menjadi suatu kesalahan bila kita bekerja keras untuk mendapatkan hasil dan memiliki harta yang banyak. Itu tidak masalah. Asalkan jangan harta kekayaan itu mengatur atau menuntun langkah kita lebih jauh dari Tuhan. Yesus mendorong kita untuk mengumpulkan harta di surga. Bagaimana kita dapat melakukan hal itu? Mari kita lihat. Kita boleh melakukan hal itu dengan menjadikan Tuhan dan tujuannya sebagai prioritas utama kita. Kemudian yang kedua, kita dapat menggunakan sumber daya kita untuk memenuhi keperluan kita. Lalu memberitakan Injil baik dengan berbicara maupun dengan talenta kita. Memberkati orang lain dengan sumber daya dan tindakan kita. Ini yang boleh kita lakukan, ya. Yang bisa kita lakukan bahwa kita menyimpan atau mengumpulkan harta kita di surga. Kemudian kembali seorang penulis bernama Ellen G. White mengatakan, bersiaplah sopan kepada orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Dengan demikian Anda akan berlaku sopan kepada Tuhan. Pujilah Dia atas kebaikannya. Demikianlah kamu menjadi saksi baginya. Dan kamu mempersiapkan diri untuk mengumpulkan para malaikat. Anda sedang belajar di dunia ini bagaimana berperilaku dalam keluarga Kristus di surga. Jangan kehilangan waktu untuk mengenal asas-asas yang harus diikuti anak-anak Allah. Kita di sini untuk meniru karakter Kristus, menjadi akrab dengan kelemah lembutannya, kerendahan hatinya. Ini akan menempatkan kita pada catatan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang pertama ini. Semoga melalui pelajaran ini kita dapat menyadari bahwa kita sebenarnya adalah anak-anak Allah jika kita memiliki iman di dalam Kristus. Kita juga adalah anak-anak Allah, yaitu anak-anak Allah karena penciptaan. Tetapi biarlah kiranya kita disebut anak-anak Allah oleh karena iman di dalam Kristus. Dan ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Allah. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang pertama ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada banyak teman kita, agar channel ini semakin kuat dan semakin bertumbuh di tahun 2023 ini. Dukungan Anda, kekuatan kami. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Gereja Masehiat Penari ke-7, Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat. Pamit undur diri dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.